Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya. Kali ini saya sedang bersama ibu-ibu PKK Anyelir berkunjung ke PT Yakult yang berada di Sukabumi ya. Ikutin terus keseruan kami kali ini. Dan kita ngapain aja sih di PT Yakult ya. Saya tuh udah jualan Yakult tuh beberapa tahun lalu semenjak saya buka warung sembako ya. Dan baru kali ini saya berkesempatan berkunjung ke PT Yakultnya ya teman-teman. Kesan pertama setelah saya memasuki area PT Yakult ini sangat mempesona ya, indah banget suasananya, tempatnya bersih, nyaman, bikin betah gitu ya. Ini suasana yang luar biasa ya. Di pabrik yang sebesar ini, seluas ini, kita bisa menikmati suasana yang indah dan sejuk ini teman-teman. Untuk bisa berkunjung ke PT Yakult ini kita butuh waktu beberapa bulan untuk nunggu dipanggil gitu ya, dijadwalkan gitu. Di sini minimal usia 13 tahun baru bisa memasuki area pabrik Yakult ini teman-teman ya. Minimal 59 orang yang bisa masuk satu grupnya gitu ya. Mulai kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Insyaallah, alhamdulillah kesampaian. Sebelumnya itu Beketua sudah mendaftarkan beberapa bulan yang lalu dan baru kali ini berkesempatan dipanggil dari PT Yakultnya. Nah, ini kita sudah ada di dalam ruangan dan kita pun disambut dari pihak Yakult dengan ramah dan baik sekali ya. Ini suasana sangat menyenangkan teman-teman. Ini baru pertama kali saya berkunjung ke PT Yakult dan ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya teman-teman. Bersyukur sekali hari ini saya bisa berkunjung ke PT Yakult dan bisa bersilaturahmi bertatap muka dengan ibu-ibu PKK Anyelir yang saat ini sedang bersama kita ya, sedang menikmati suasana di PT Yakult. Ikutin terus ya teman-teman kegiatan kita kali ini, ngapain aja sih di PT Yakult. Jangan sampai dilewatkan ya, jangan di skip-skip, tonton terus sampai habis ya. Kita masuk ke ruangannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dapat juga Yakultnya. Satu dulu ya Bu ya. Satu dulu, terima kasih. Iya, kita dapat satu Yakult gratis. Kita duduk dulu di sini, serasa kuliah ya. Bertunya nggak ada. Nah, ini kita sudah di dalam ya. Kita duduk-duduk sambil diberikan pengarahan dan diberikan juga Yakult gratis ya untuk dinikmati saat ini ya teman-teman. Nanti setelah ini baru kita ke atas ke pabrik Yakultnya langsung ya. Dan ini sebelum kita ke pabrik Yakultnya, kita diberikan pengarahan dan juga tentang manfaat Yakult itu apa saja ya, seperti itu dijelaskan di sini melalui videonya yang ada di layar TV gitu ya teman-teman. Di sini juga dijelaskan tentang manfaat Yakult dan bahan-bahan Yakult itu apa saja dan cara membuatnya tuh seperti apa, digambarkan seperti itu ya, dan cara membuang botolnya seperti apa. Dan air kolam renang yang di depan itu ternyata air limbah dari pembuatan Yakultnya ya. Airnya sangat jernih karena sudah disaring beberapa kali gitu ya. Nanti Bu Parkian udah 3 Bu. Oh sama dong. Oke, nah kalau begitu boleh saya mulai kegiatannya Ibu? Boleh ya? Untuk itu saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oh nggak ada Allah Akbarnya ya. Dari TK mana? Oke, baik ibu semuanya. Gimana tadi sudah makan siang? Sudah. Sudah ya. Sudah berenang ya tadi ya? Nggak jadi. Panas. Oh baju. Oh berenang di depan tadi. Oke, baik ya. Baik ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang. Ini ibu-ibu dari PKK Anyelir, betul ya? Boleh saya minta tepuk tangannya ibu semuanya? Mantap ya. Saya ucapkan selamat datang di pabrik Yakult Sukabumi. Nah, ibu-ibu, sebelum mulai kegiatan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Jadi biar kalau misalnya kita ketemu di jalan, jangan panggil, "Hei Bapak Yakult" gitu ya Bu ya. Oke.
Oke, perkenalkan nama saya Vini. Ya, saya merupakan humas dari PT Yakult Indonesia Persada yang tentunya hari ini saya nggak sendiri, ibu semuanya. Ada rekan saya Pak Arbi, tadi di depan juga mungkin tadi yang bantu ibu foto itu ada Ibu Maya dan juga ada Pak Wiki. Kami sama dari humas PT Yakult juga seperti itu. Nah, kegiatan ibu pada siang hari ini ngapain aja sih? Jadi nanti akan ada informasi mengenai profil perusahaan juga manfaat Yakult. Habis itu akan diajak untuk jalan-jalan ya. Kita lihat proses produksi Yakult seperti apa. Turun lagi ke bawah, nanti ada sesi tanya jawab. Selanjutnya nanti ada sesi penyampaian kesan dan pesan. Jadi nanti saya minta satu perwakilan dari kelompok ya Bu, untuk bisa maju ke depan. Mau ketua kelompoknya boleh, atau misalnya yang dituakan atau misalnya yang ditunjuk boleh, silakan siapa aja. Jadi kesannya seperti apa setelah diajak kunjungan, pesan untuk kami apa ke depannya, gitu ya. Ibu sudah diminum Yakultnya semuanya? Sudah. Kurang nggak? Kurang. Oh, 2 jam cukup? Oke, benar 2 ya. Karena tadi kan dikasih lebih tapi oke. Enggak ya? Atau mau minum langsung dari tangkinya? Iya. Agak repot ya. Rebut-rebutan nanti. Oke, Ibu, baik. Enggak setiap hari. Itu apa Ibu? Makan. Tadi Ibu makannya makan apa? Makan siangnya? Nasi sama nasi liwet gitu nggak Bu? Atau putih sama pasti masak dulu di rumah ya? Terus makan bareng-bareng ya. Nasi kuning, enak banget. Lauknya apa Bu? Ayam, telur dadar, sama jengkol gitu. Pakai apa? Timun ya? Oh, enak banget ya. Ini akan langsung diserap oleh tubuh kita. Tidak ya? Kenapa? Karena kan melewati sistem pencernaan terlebih dahulu. Pada saat kita makan, makanan tersebut akan masuk melewati apa Bu? Mulut ya, sama semuanya ya. Dikunyah makanannya sehingga bisa melewati kerongkongan. Nanti sampai di lambung untuk dilumatkan lagi, lebih diperkecil lagi partikelnya. Selanjutnya akan masuk usus kecil untuk diserap gizi dan juga nutrisinya. Masuk usus besar nanti untuk dibentuk menjadi feses, tapi diserap dulu airnya seperti itu ya, sehingga bisa dikeluarkan melalui anus. Jadi ini adalah sistem pencernaan manusia. Nah, yang akan saya bahas lebih dalam yaitu terkait dengan usus ibu. Jadi usus ini sebagai rumah atau tempat tinggal dari bakteri ya. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini ada 2 kategori. Yang pertama ada bakteri menguntungkan atau bakteri baik ya. Contohnya apa? Ada Lactobacillus dan juga Bifidobacteria. Kemudian ada bakteri merugikan atau bakteri jahat. Contohnya apa saja? Ada Vibrio cholera dan juga Staphylococcus aureus. Yang dimana kalau misalnya bakteri merugikan yang lebih banyak atau lebih dominan, itu akan menghasilkan racun Ibu, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Apa saja Bu? Yang pertama, demam, sakit kepala, mual, diare, bahkan bisa menyebabkan kanker. Nah, ada pun yang perlu kita lakukan ya untuk terhindar dari gangguan kesehatan ini. Tapi saya mau coba tanya dulu, Ibu biasanya sakit kepala setiap tanggal berapa? Nggak tentu, kadang-kadang. Berarti Ibu main ke Yakult ini, main ke sini sambil gendutan? Iya. Enggak sih, alhamdulillah saya main sehat. aja ke Yakult gitu. Oke, nggak bisa deh. Berarti itu materi itu bakteri Bu? Bakteri. Enggak ya. Oke, nah ibu semuanya, tentunya untuk terhindar dari gangguan kesehatan ini, ada pun yang perlu kita lakukan, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Salah satunya istirahat yang cukup, kemudian rajin berolahraga, kemudian bisa dibantu dengan makan makanan dengan gizi seimbang, dan juga ada cara yang paling mudah Bu untuk terhindar dari gangguan kesehatan ini, yaitu dengan minum Yakult. minum apa? Yakult. Minum air putih. Nah ya, minum air putih aja ya. Minum air putih lebih sehat, betul. Minum air putih dan juga bisa dibantu dengan minum Minum Yakult. Yakult. Karena Yakult ini merupakan minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri Caseosteococcus hidup atau Lactobacillus caseosteococcus ya. Oh yes. Pokoknya bakteri Yakult ya, seperti itu ya. Nah, untuk unggulannya apa saja? Jadi bakteri ini harus aman bagi manusia. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tahan asam lambung dan juga jalan empedu sehingga bisa hidup sampai di usus kecil kita dan tentunya terbukti bermanfaat. Kalau kita lihat bentuknya seperti apa Bu? Kayak kapsul gitu ya. Kayak ada yang bilang kayak
kayak pilus mbak gitu ya. Pilus gitu ya. Nah nanti kita sama-sama lihat ya seperti apa sih bentuk bakterinya. Nah ini adalah pabrik kami yang pertama, ibu-ibu semuanya, yang kebetulan sedang ibu-ibu kunjungi ya pada siang hari ini. Tempatnya ada di Desa Pesawahan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk berdirinya itu sejak 1 April tahun 1997 dengan kapasitas produksinya berapa Bu? 4.860.000 botol per hari. Banyak nggak kira-kira? Banyak banget ya. Tapi sebenarnya angka ini belum bisa memenuhi permintaan yang ada di seluruh Indonesia. Maka dari itu kita buka pabrik yang kedua, ada di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, kalau di Jawa Timur itu berdirinya sejak 20 Januari 2014. Jadi mungkin kalau untuk kategori pabrik dia tergolong baru ya Bu, seperti itu. Nah, untuk kapasitas produksinya itu bisa mencapai 5.460.000 botol per hari. Kok lebih banyak? Karena di Mojokerto itu kita punya 9 line produksi. Kalau di sini kita cuma punya 8 gitu ya. Jadi kenapa di sana produksinya bisa lebih banyak ya? Iya, beda lebih banyak lainnya seperti itu. Nah, ini adalah produk Yakult yang ada di Indonesia. Saya yakin untuk Yakult single pack atau Yakult original ibu sering beli ya, sering konsumsi ya. Kalau Yakult double pack sudah pernah beli belum buat? Pernah lihat mungkin? Pernah juga ya. Betul. Jadi sebenarnya untuk rasanya kandungan semua sama Bu. Cuma dia dalam satu pack itu berisikan 10 botol. Jadi ibaratnya yang lebih banyak aja. Diperuntukkan untuk keluarga besar. Dan juga ada orang yang memang saya nggak mau belinya satu-satu, ya udah sekalian yang double pack aja gitu ya. Ibu ada yang sudah pernah beli atau coba Yakult Light atau Yakult Day Sugar? Belum. Kita jualnya yang ya udah kalau gitu karena kan ibu kan belum yang beda sama ya. gitu. Saya kasih deh, bener ya. Nanti saya kasih tahu belinya di mana. Kenapa beli gratis aja? Kalau untuk Yakult Light ini memang diproduksinya itu baru di Mojokerto aja. Ya, jadi di Sukabumi belum ada. Kenapa? Karena memang permintaannya belum banyak gitu. Jadi belum sebanyak yang Yakult original. Makanya masih di sana aja. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya permintaannya semakin banyak bisa diproduksi di sini juga. Ya. Baik, ibu-ibu semuanya. Jadi ini adalah sertifikat secara nasional yang sudah kami dapatkan atau terima. Kami sudah mendapatkan izin edar tentunya ya dari BPOM. Kemudian sudah menjalankan standar ISO 22000 tahun 2018. Kemudian sudah mendapatkan sertifikat halal, sertifikat Indonesian Best Brand Platinum dan juga Top Brand Award. Nah, selain itu kami juga sudah mendapatkan sertifikat secara internasional. Terbukti sudah mendapatkan sertifikat GRAS yang dikeluarkan oleh Food and Drug Association Amerika. Kemudian juga sudah mendapatkan sertifikat FOSHU atau Food for Special Health Use yang dikeluarkan oleh Kementerian Jepang. Dan juga sudah mendapatkan penghargaan Brand of the Year 3 tahun berturut-turut. Ya. Nah, Ibu, gimana sih cara penyimpanan Yakult yang baik dan juga yang benar? Tentunya kalau misalnya gini, Ibu beli Yakult dimanapun gitu ya, sampai di rumah nggak langsung diminum. Kami sarankan bisa disimpan di dalam kulkas dulu, suhunya antara 0 sampai 10 derajat Celcius dan tentunya dihindarkan dari sinar matahari langsung. Kenapa? Tujuannya untuk menjaga kualitas dari segi bakterinya. Ya, masa kadaluarsa Yakult cuma 40 hari karena kita nggak pakai pengawet dan juga nggak pakai pewarna. Semua bahannya alami. Seperti itu. Ibu, sebelum saya lanjut saya mau tanya dulu suhu ruangannya gimana? Pas nggak atau kurang dingin? Pas, sudah. Kurang dingin nggak? Kurang dingin? Cukup. Nggak kurang dingin ya? Coba deh saya. Cukup. Kurang Yakult. Kurang Yakult. Enggak ya. Ibu, gini, coba kita tunggu dulu mungkin karena baru masuk minum langsung kayak ke rumah-rumah, ke sekolah, ke puskesmas gitu ya. Ada juga daerah sales yang mengirimkan Yakult ke toko-toko, tapi pakai pendingin khusus di dalam mobilnya, seperti itu, ya. Nah, ibu-ibu semuanya, ini adalah akun sosial media kami untuk informasi yang akurat terkait dengan lowongan pekerjaan dan juga kegiatan yang mengatasnamakan Yakult. Kami tidak pernah memungut biaya apapun, ya. Jadi silahkan bisa kunjungi akun sosial media resmi kami. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah mendukung kami menjadi lebih berkualitas dan melaksanakan standar ISO. Dimohon untuk tidak memberikan apapun kepada petugas dari Yakult kecuali kesan yang tulus, kesetiaan jadi konsumen dan pelanggan Yakult sepanjang masa. Mari bersama-sama memilah sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Baik ibu-ibu semuanya,
Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini akan ada penjelasan gimana sih cara kerja bakteri Yakult di dalam pencernaan kita. Baru habis itu kita jalan-jalan, ya, seperti itu, ya. Dua kan? Dua. Terus Bu Gerio? Oh, zamannya Bu Gerio. Apalagi tuh ngisi. Iya, bukan ngisi malah nulis barang bawa. Harusnya di lalu kemudian bakteri ini lebih dikuatkan lagi sehingga mampu melewati usus dan jaringan. Dr. Sirotar mengembangkan Yakult dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Usus yang sehat adalah kunci umur panjang. Memproduksi Yakult dengan harga terjangkau. Ini adalah prinsip-prinsip Sirotizer yang sampai hari ini menjadi panduan Yakult dalam menjalankan usahanya di seluruh dunia. Usus salah satu organ dari 30 negara besar di dunia, agar masyarakat dunia ikut merasakan manfaat Yakult bagi kesehatan mereka. PT Yakult Indonesia Persada adalah produsen dan pemasar produk Yakult di Indonesia. PT Yakult Indonesia Persada melakukan sendiri tahapan-tahapan produksi, mulai dari pembibitan. Kesempurnaan kualitas produksi Yakult harus benar-benar terjaga. Untuk itu, Yakult Indonesia Persada mengontrol produknya dari mulai praproduksi sampai pada distribusi, dari mulai pembuatan botol kemasan sampai pada penyediaan alat penyimpanan, semuanya dikontrol dengan ketat oleh Yakult Indonesia Persada. Sudah pasti ada apa, Bu? Air dulu kali ya. Airnya kita ambil dari sumur kita sendiri, ya. Kita punya sumur sendiri yang alhamdulillah memang sumber daya air di sini bagus, ya, karena kan dekat atau di kaki gunung Salak, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bakteri, ya, bakterinya kita ambil langsung dari Jepang, bakteri Sirotizer-nya. Selanjutnya adalah susu bubuk skim atau skim milk powder. Ini fungsinya sebagai media hidup atau media tumbuh. Kalau kata kita mungkin bahasanya adalah kayak rumah gitu ya, untuk si bakterinya itu tumbuh. Seperti itu. Kemudian kita punya dextrosa atau gula halus yang biasanya ada di atas donat. Ya, seperti itu. Ini fungsinya sebagai makanan atau nutrisi untuk bakterinya. Karena kan bakteri makhluk hidup ya, Bu, butuh makan. Ngambilnya dari situ. Selanjutnya kita punya sukrosa atau gula pasir. Ini fungsinya sebagai pemanis alami untuk Yakultnya, gitu ya. Jadi semuanya kenapa? Karena tadi fungsinya berbeda, Bu. Gitu. Jadi gini, kalau untuk dextrosa itu nanti pasti bakal habis dimakanin sama si bakterinya. Dia kan nggak ada beberapa bahan makanan yang nggak bisa dicerna. Sukrosa dia nggak bisa. Jadi yang bisa dicerna itu hanya si dextrosanya, gitu. Kayak kita deh, beberapa makanan kita bisa makan bawang merah, tapi nggak bisa dicerna sama tubuh kita, gitu. Itu jadinya prebiotik, seperti itu kurang lebihnya, ya. Kemudian tadi kan udah jadi nih si Yakultnya. Terus kita bikin botolnya kita bikin dari biji plastik namanya polistiren resin, ya. Dilelehkan, dicetak, kemudian jadi botolnya dikasih label, diisi cairan Yakultnya, ditutup deh pakai aluminium foil, gitu ya. Kemudian dikemas dalam kemasan seperti ini. Ibu kalau saya kasih ini mau? Benar. Tapi jangan. Saya kan, Bu, bukan aku, Bu. Buat mainan ya. Oke, kurang lebih seperti itu, ibu-ibu semuanya, ya. Nah, Ibu, informasi tambahan. Nanti pada saat di atas, mohon maaf tidak bisa mengambil foto dan video ya, Bu. Yang berharganya aja. Tapi kalau misalnya ribet Mbak, harus dikeluarin, bawa aja, boleh. Karena gini, Bu, di atas kan nanti kita ada foto, video, main game. Takutnya Ibu ribet gitu loh sama barang-bawaannya gitu. Kalau saya mau dibawa, boleh silakan, ya. Terus ini mau saya bikin jadi 2 kelompok. Ini kelompok 1 itu baris 1 dan 2. Kelompok 2 itu baris 3 dan 4, gitu ya. Kelompok 1 nanti dengan rekan saya, Pak Arbi. Kelompok 2 dengan saya. Nanti kita lihat bagaimana proses produksi.
Dan pada saat kita akan meninggalkan ruangan ini, dimohon kepada ibu-ibu semuanya untuk botol Yakult yang sudah menjadi sampah, silakan boleh dibawa ke tempat sampah yang sudah kami sediakan. Ya, nanti ada di pojok kanan dan juga pojok kiri berarti ya dari ibu-ibu semuanya. Nanti aja pas mau ibaratnya mau beranjak ya dari sini gitu ya. Oke. Sudah siap Pak Arbi? Oke, yuk Mas Presiden untuk berdiri, silakan kelompok 1 dulu. Dapat lagi Yakultnya sama ini ada souvenir kayaknya ya. Souvenirnya apa? Ayo berdiri dulu aja depan. 910. Selamat datang PT Yakult. Saya nggak boleh tadi kita ambil video di atas sana ya. Kita tidak boleh ambil video di apa namanya? Di tempat pembuatan Yakultnya gitu. Lingkungan seperti longsor dan kekeringan. Sumber aliran Sungai Citati mengalami krisis, banyaknya lahan kritis di wilayah hulu, minimnya mata pencarian untuk masyarakat yang tinggal di wilayah hulu yang berbatasan dengan Taman Nasional. Kami warga Kampung Cikulutung, Desa Pasawahan mengalami Kita dapat snacknya ya teman-teman, ada roti 2, air putih, ada juga permen, ada juga roti, ada juga kacang telur. Iya, kacang telur. Ya, oke. Baik, Ibu, mungkin kita langsung saja ya masuk ke sesi berikutnya. Gak apa-apa, di sini kita sambil santai aja, Ibu sambil menikmati snack dan Yakultnya. Nah, Ibu mau izin ini untuk ketua kelompoknya siapa? Nah, Ibu tadi yang ini aku bukan? Yang ngumpulin beli aku bukan? Jangan Ibu deh, itu artinya susu. Ya, basil dia karena bentuknya seperti batang. Kalau di bahasa ilmiah bentuk bakteri batang itu dinamakan basil, lactobacillus. Casei itu artinya keju. Ya, Shirota-strain adalah nama penemu bakteri Yakultnya, si Dr. Minoru Shirota tadi. Jadi sebenarnya ditemukan itu pada saat Dr. Minoru Shirota sedang meneliti makanan olahan susu. Itu adalah keju. Sebenarnya di situ. Jadi ditemukan. Ternyata bakterinya ini unggul nih, kuat gitu ya. Karena dia strainnya paling unggul, kuat, bisa tahan asam lambung, bisa tahan cairan empedu, tapi nggak semua bakteri itu bisa tahan ya, seperti itu. Ada yang udah mati. Sebenarnya gini Bu, ini mungkin nyambung ke terkait efek samping ya, terkait dengan efek samping dari minum Yakult. Ya mungkin tadi Ibu sudah diperlihatkan keunggulannya apa saja, bla 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 seperti itu. Itu gimana sih? Jadi sebenarnya gini Bu, Yakult itu kan adalah minuman probiotik, minuman pencegahan. Jadi terkandung bakteri baik di dalamnya ya. Tapi tentunya ibaratnya tadi kan Ibu tahu sendiri kalau yang di kandungan Yakult itu bukan hanya bakterinya ya Bu. Ada apa tadi? Ada gula, ada susu. Mau minuman apapun selain Yakult pun kalau misalnya kita konsumsi yang berlebihan itu baik nggak Bu untuk tubuh kita? Tentunya tidak ya. Jadi lebih kepada cara kita bijak aja untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman. Seperti itu. Kalau untuk diabetes boleh apa enggak? Untuk diabetes tipe 1 kami sarankan untuk dikonsultasikan dulu aja ke dokter Bu. Kan takutnya gini, kalorinya kan sudah dihitung ya, misalnya oleh ahli gizinya atau oleh dokternya. Boleh nggak misalnya saya minum Yakult hari ini, nanti digantikan biasanya kalau kan setara dengan 1 buah apel biasanya jumlah kalorinya. Hari ini saya nggak makan apel, tapi digantikan dengan minum Yakult berat atau enggak? Kata dokternya, oh boleh, silahkan gitu, nanti baru boleh gitu. Kalau untuk diabetes tipe 1, kalau untuk diabetes tipe 2 itu boleh aja, silahkan. Tapi mungkin lebih dibatasi aja Bu, gitu. Jadi misalnya maksimal 1 botol aja, seperti itu. Ya, ibaratnya gini, jangan sampai melebihi kalori yang seharusnya masuk ke dalam tubuh kita. Intinya seperti itu aja. Bahkan orang sehat pun gitu ya. Kalau orang sehat mungkin dia gula darahnya normal, lebih kepada dia jadi menumpuk seperti itu, nggak dibuang menjadi energi, jadinya gendut kayak saya gitu ya misalnya gitu. Kalau yang lainnya misalnya kalau yang tidak diolah dengan baik, insulinnya nggak maksimal atau kurang banyak,
ya jadinya ke diabetes tadi seperti itu ya. Jadi itu tergantung dari siapa yang minumnya sebenarnya. Dari kan orang itu kan masing-masing beda-beda ya Bu ya kondisi kesehatannya. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi kesehatan, kebiasaan dan gaya hidup biasanya seperti itu ya. Kemudian maksimal berapa botol sih sehari? Nah jadi gini, karena yakult itu bukan obat, kita nggak punya dosis Bu, kita nggak punya dosisnya. Maksimal 3 kali sehari misalnya seperti itu, atau 2 kali sehari sebenarnya tidak ada. Yang perlu kami informasikan adalah konsumsinya rutin aja Bu. Rutin itu hari ini minum, besok minum, besokannya lagi minum, terus continue. Harapannya untuk dapat menjaga kesehatan kondisi pencernaan kita. Kalau mau 2 botol boleh nggak? Boleh, silahkan. Jadi disesuaikan. Kalau 3 botol, mungkin kalau untuk 3 botol, apalagi untuk usia kita ya Bu ya, mungkin boleh disesuaikan aja. Karena takutnya gini, memang harus ada beberapa atau kalori yang perlu dikurangi seperti itu. Atau ternyata enggak, saya memang lagi diet kok Mbak, tapi nggak apa-apa, saya tetap perlu gula misalnya untuk energi, itu boleh. Jadi disesuaikan aja. Mungkin kalau untuk usia kita jangan terlalu banyak lah, mungkin seperti itu dibatasi ya Bu ya. Gitu. Untuk anak-anak silahkan boleh. Boleh sebenarnya lebih ke rutin tadi ya, gitu. Sama anak-anak pun juga kan sebenarnya kalaupun lebih banyak minum yakult kan dia otomatis kenyang. Kalau kenyang nggak mau makan Bu. Nanti kalau nggak mau makan masuk angin. Yang disalahin siapa? Gara-gara minum yakult gitu. Terus pemenuhan gizi dan juga nutrisinya juga nggak ada karena dia nggak makan. Jadi makan dulu aja. Kalau udah terpenuhi baru boleh minum yakult, harapannya penyerapannya bisa maksimal. Jadi yang diutamakan yang kepentingan pertamanya dulu dia mau apa? Mau sembuh misalnya dia harus minum obat dulu apa yakult? Ya silakan minum obat dulu. Usia yang boleh minum yakult itu sejak usia 6 bulan. Katanya sudah diberikan makanan pendamping ASI. Boleh silakan Bu. Tapi ngasihnya jangan langsung ayo nak minum gitu. Dicokokin enggak. Jadi dikasihnya itu satu sendok teh dulu gitu ya. Dari 1 sendok teh naik ke 2 sendok teh. Kalau ternyata si dedeknya bisa menyesuaikan nih pencernaannya, naik ke 3 sendok sampai bisa minimal 1 botol rutin setiap hari. Yakin ibu-ibu sudah banyak yang tahu tentang minuman kekinian, betul nggak Bu? Kayak misalnya Yakult Leci lah, terus Mango Yakult. Aduh, saya pernah coba ya, Mojito juga. Saya pernah coba ya. Ya lumayan sih Yakult Leci, cuman kalau buat saya itu kayaknya terlalu manis gitu ya. Jadi kayak udah manis, tambah manis gitu ya, kurang. Nah itu sebenarnya gimana sih terkait dengan kandungan bakterinya? Jadi gini Bu, kita lihatnya dari 2 sisi, dari 2 sudut pandang. Kalau ibu tujuannya beli yakult untuk mencari manfaat ataupun khasiat bakterinya, kami sarankan tidak dicampurkan. Jadi gini, minum yakult, beli yakult nih, terus mau minumnya dibuka tutupnya, diminum sekali habis sampai disisakan. Itu. Kalau misalnya ibu beli yakult, ya saya memang mau cari rasa khas yakult kok Mbak, gitu. Ya udah, kalau misalnya mau beli yakult dicampurkan silakan boleh gitu. Tapi jangan sampai gini, ibu beli yakult tujuannya memang dicampurkan, tiba-tiba ngeklaim bahwa kok manfaatnya gak maksimal gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi sebenarnya memang ada 2 sudut pandang ya. Karena gini, yakult yang sudah ada di tangan konsumen itu sudah sepenuhnya menjadi hak konsumen. Saya mau dicampurkan bagaimanapun apapun yang terjadi, saya mau dicampurkan Mbak, silahkan monggo, gak apa-apa gitu. Orang Cipe aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi aja. Ini aja. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita senantiasa ditujukan ke Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada siang ini kita PKK Anyelir kemungkinan sekedar pemberitahuan aja ini dari berbagai RW kita gabung, bisa RW dan RT dari berbagai wilayah kita bisa gabung, bisa silaturahmi dalam acara kunjungan ke Yakult. Kesan kami alhamdulillah kita direspon sangat baik dari mulai penerimaan email sampai kunjungan di tempat, responnya sangat baik, pelayanannya ramah. Terus kesan pertama yang saya lihat bersih, nyaman, tentunya pasti kalau adem ya, kalau nggak suka bumi ya sangat ya. Tapi terlepas dari itu karena produk
Yakult ini produk makanan higienis, jadi kami bisa membantu menyampaikan kepada keluar ke masyarakat umumnya yang memproduksi, yang mengkonsumsi Yakult, khususnya kami banyak informasi dari Yakult di kami, Ibu Oti Rohasi, bahwa banyak manfaat dari produk itu, dari produk Yakult yang bisa kita konsumsi bersama. Selain itu, kalau pesannya mungkin dari PKK Anyelir, terima kasih. Kami sudah diterima dengan baik. Kemungkinan mungkin bisa menjadi transfer ilmu karena di sini kami mewakili berbagai daerah. Masih satu kelurahan, tetapi berbeda RW. Bisa bagaimana caranya untuk kunjungan ke sini, bisa saling berbagi informasi. Pesannya, biar ibu-ibu yang wakil dari beberapa RW bisa lebih pintar bagaimana kita bisa mengunjungi pabrik-pabrik, apalagi khususnya di makanan ya Mbak ya. Karena alhamdulillah PKK kami selain kesini sudah ke beberapa pabrik makanan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima maaf apabila ada kesalahan kami dari segi perkataan, perbuatan kami yang kurang berkenan. Mungkin tadi juga ada sedikit gangguan teknis dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan nggak Bu? Alhamdulillah. Ya, tidak lupa di sini kami ingin mendoakan agar ibu-ibu semua sehat selalu, dilancarkan dalam segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan jodohnya. Emang ada yang belum? Maksudnya langgeng aja deh, langgeng ya, supaya langgeng. Pokoknya nanti pada saat ibu pulang ke rumah masing-masing bisa sehat, selamat tanpa mengalami apapun. Ya, oke. Pesan kami terakhir, jangan lupa minum Yakult. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu mohon izin. Pulang, kita pulang. Kita mau tukar ini kuponnya. Beda ini. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi sebenarnya minum air putih dulu. Oke, udah ya. Silakan, sudah kuponnya. Ibu ini masih pada ada ya? Kayaknya. Terima kasih juga. Ibu udah ya, ya. Selesai sudah kunjungan kita ke pabrik Yakult teman-teman. Seru juga dan tempatnya sangat bersih, nyaman. Pokoknya nagih deh kalau kesini ya. Ini juga ada anak sekolah yang mau pada kunjungan ya teman-teman. Ini nanti dibantu, nanti kita mau masuk bentar ya, adik-adik ya. Yuk kalau mau ke bawah boleh. Terima kasih. Dapat Yakult gratis. Terima kasih, dapat botolnya juga yang besar. Alhamdulillah. Dapat botolnya juga. Hah? Bawaannya susah. Rempong. Ya Allah, betah banget di sini ya, nyaman, bersih. Gimana? Tidur lagi ya. Panasnya luar biasa di luar. Rempong bawaannya. Foto dulu. Mengabadikan momen. Mari kita pulang, udah selesai ya kunjungan kita ke pabrik Yakultnya. Tim berapa? Kita pulang lagi. Ayo, nah. Belakang. Ini belakang. Demikianlah ya teman-teman kunjungan kita grup PKK Anyelir berkunjung ke PT Yakult. Tempatnya sangat bersih, nyaman, pokoknya bikin nagih deh berkunjung ke sana. Kita dapat bonus juga Yakult ya. Beberapa botol tadi lumayan gratis teman-teman ya. Tapi sayang ya tidak diizinkan untuk memoto ataupun membuat video di pabriknya ya, kecuali di ruang pertemuan tadi ya teman-teman. Itulah keseruan kami saat ini berkunjung ke PT Yakult ya bersama grup PKK Anyelir. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.